Semot atau Kitab Keluaran pasal 36. Dan bekerjalah Besaleel dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang kepada mereka Yahweh telah mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan kekudusan menurut segala yang telah Yahweh perintahkan. Maka Mose memanggil Besaleel dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang telah Yahweh karuniai hikmat dalam hatinya. Setiap orang yang mengangkat hatinya untuk menghampiri pekerjaan guna mengerjakannya. Dan di hadapan Mose mereka mengambil setiap persembahan hunjukan yang telah Bani Israel bawa sebagai pekerjaan pelayanan di ruang kudus untuk melaksanakannya. Dan mereka masih membawa kepadanya persembahan sukarela pada setiap pagi hari. Dan datanglah setiap orang berhikmat yang melakukan setiap pekerjaan di ruang kudus, masing-masing dengan pekerjaannya yang sedang mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada Mose dengan mengatakan, bangsa ini sedang memperbanyak untuk membawa lebih dari cukup pelayanan untuk pekerjaan yang telah Yahweh perintahkan untuk mengolahnya. Lalu Mose memerintahkan, dan mereka membuat berita itu menyebar di perkemahan dengan mengatakan, biarlah pria atau wanita tidak lagi mengolah pekerjaan untuk persembahan hunjukan di ruang kudus. Dan bangsa itu dicegah untuk membawanya. Dan pekerjaan itu telah cukup bagi mereka untuk setiap pekerjaan itu guna melakukannya, bahkan bersisa. Dan semua orang yang berhikmat hatinya dalam melaksanakan pekerjaan tabernakel membuat 10 lembar tenda dari lenan halus yang dipintal, dan benang nila, dan ungu, dan kirmisi dengan kerup-kerupnya, suatu karya seorang perancang. Ia telah membuatnya. Panjang setiap lembar tenda 28 hasta, dan lebar setiap lembar tenda 4 hasta. Ukuran untuk setiap lembar tenda sama. Dan dia merangkaikan 5 lembar tenda, satu terhadap yang lain. Dia merangkaikan 5 lembar tenda, satu terhadap yang lain juga. Dan dia membuat simpul-simpul dari benang nila pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang pertama. Demikian juga dia melakukannya pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang kedua. Dia membuat 50 simpul pada tenda yang pertama, dan dia membuat 50 simpul pada tenda terujung yang ada pada rangkaian yang kedua, dengan membuat simpul-simpul itu saling berhadapan satu terhadap yang lain. Dan dia membuat 50 pengait emas, dan dia menggabungkan tenda-tenda itu satu terhadap yang lain dengan pengait-pengait itu. Maka tabernakel itu menjadi satu. Dan dia membuat tenda-tenda dari kulit kambing untuk kemah pada tabernakel itu. 11 lembar tenda ia telah membuatnya. Panjang 1 lembar tenda 30 hasta, dan lebar 1 lembar tenda 4 hasta. Ukuran setiap tenda sama untuk ke-11-nya. Dan dia merangkaikan 5 tenda secara terpisah, dan 6 tenda secara terpisah. Dan dia membuat 50 simpul pada tepi tenda yang terujung dalam rangkaian itu. Dan dia membuat 50 simpul pada tepi rangkaian tenda yang kedua. Dan dia membuat 50 pengait tembaga untuk merangkai kemah itu agar menjadi satu. Dan dia membuat sebuah tudung untuk kemah itu dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, dan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di bagian atasnya. Dan dia membuat papan-papan untuk tabernakel dari kayu akasia yang berdiri tegak. Panjang papan itu 10 hasta, dan 1,5 hasta lebarnya untuk satu papan.
Ada 2 pasak untuk setiap papan yang dilekatkan satu terhadap yang lain. Demikianlah dia membuatnya untuk semua papan tabernakel itu. Dan dibuatnyalah papan-papan untuk tabernakel itu, 20 papan untuk sisi sebelah selatan. Dan dia membuat 40 alas tumpuan dari perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas tumpuan di bawah satu papan dengan 2 pasaknya, dan 2 alas tumpuan di bawah satu papan dengan 2 pasaknya. Dan untuk bagian yang kedua dari tabernakel itu, bagian sebelah utara dia membuat 20 papan, dan 40 alas tumpuan perak, 2 alas tumpuan di bawah setiap satu papan, dan 2 alas tumpuan di bawah satu papan yang lainnya. Dan untuk bagian sebelah barat dari tabernakel, ia membuat 6 papan, dan dia membuat 2 papan untuk sudut-sudut tabernakel di kedua sisinya. Dan papan-papan itu berpasangan dari bawah dan bersama-sama menyatu hingga ke kepalanya ke dalam gelang yang satu. Maka dia mengerjakan bagi keduanya sesuai dengan kedua sudut itu. Dan ada 8 papan, dan alas tumpuannya dari perak ada 16 alas tumpuan. 2 alas tumpuan ada di bawah setiap papan. Dan dia membuat 5 batang palang dari kayu akasia untuk papan-papan tabernakel pada sisi yang satu, dan 5 batang palang untuk papan-papan tabernakel pada sisi yang kedua, dan 5 batang palang untuk papan-papan tabernakel pada pinggul sebelah barat. Dan dia membuat palang tengah melintang di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Dan dia menyalut papan-papan itu dengan emas, dan membuat gelang-gelangnya dari emas, tempat untuk palang-palang itu, dan menyalut palang-palang itu dengan emas. Dan dia membuat sebuah tabir dari benang nila, dan ungu, dan kirmisi, serta lenan halus yang dipintal, dengan kerup-kerupnya, suatu karya seorang perancang. Dan untuk itu dia membuat 4 tiang kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Kaitan-kaitannya dari emas, dan untuk tiang-tiang itu dia menuang 4 alas tumpuan perak. Dan dia membuat sebuah tirai untuk pintu kemah itu dari benang nila, dan ungu, dan kirmisi, serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang penyulam. Juga ke-5 tiang dan kaitan-kaitannya, dan dia menyalut ujung-ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan ke-5 alas tumpuannya dengan tembaga.